Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pagi hari ini adalah pertemuan kedua kita ya untuk materi seni budaya, yaitu tentang pembelajaran secara daring. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini diberi kelancaran dan materi ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang menggambar ya. Ini untuk materi kedua kita, ini masih tetap materinya yaitu menggambar flora, fauna, dan benda alam. Nah, untuk anak-anakku yang belum mengumpulkan tugas, Ibu tunggu ya. Jangan lupa tetap kumpulkan tugas kalian sesuai dengan perintah. Kemudian untuk absensi mengikuti pelajaran seni budaya yaitu dengan cara menjawab kuis dengan disertakan nama lengkap dan kelas. Jangan lupa ya Nak untuk selalu membuat absensi. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran. Untuk yang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari menggambar. Kemudian kita sudah membuat atau mencari objek menggambar, yaitu tentang flora, fauna, dan benda alam. Kemudian ada unsur-unsur dalam menggambar. Dan yang terakhir kemarin kita mempelajari tentang komposisi dari menggambar. Nah, sebelum kita memasuki materi yang setelah ini ada beberapa materi yaitu tentang alat dan media yang digunakan untuk menggambar serta teknik yang digunakan untuk menggambar. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah siswa mampu menganalisis teknik dalam menggambar. Yang kedua, siswa mampu menerapkan alat dan media yang digunakan untuk menggambar. Nah, itu tadi itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran kita. Untuk materi selanjutnya, kita langsung masuk ke materi ya, yaitu tentang teknik menggambar. Nah, teknik menggambar ini ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan ya anak-anak dalam menggambar. Yang pertama adalah teknik arsir. Nah, teknik arsir ini adalah cara menggambar dengan menggoreskan pensil, spidol, atau tinta yang berupa garis-garis berulang kali yang membuat kesan gelap terang atau kesan dimensi. Kemudian yang kedua ada teknik siluet atau teknik blok. Teknik ini adalah dengan cara menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan blok. Dan yang ketiga yaitu teknik pointillis. Teknik pointillis ini yaitu cara menggambar dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk suatu objek. Kemudian ada teknik dusel atau teknik gosok. Teknik ini adalah cara menggambar dengan cara menggosok pensil atau spidol sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Kemudian ini ada teknik akuarel atau teknik sapuan basah. Teknik ini digunakan di media basah ya anak-anak, yaitu cara menggambarnya dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Ini ada teknik linier. Teknik yaitu linier, cara menggambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan dari objek gambar itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah teknik plakat. Teknik plakat ini adalah cara menggambar dengan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna tebal. Nah, itu tadi adalah teknik dari menggambar. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus ada kuis dulu ya anak-anak. Silakan ini dijawab kuis dari Ibu dengan cara tulis
nama lengkap, kelas, dan jawabannya ada di bawahnya. Ini hukumnya wajib ya nak, karena nanti juga ibu rekap sebagai nilai pengetahuan kalian dan absensi kehadiran mengikuti pelajaran secara daring ini. Nah, ini kuisnya adalah di bawah ini ada 2 gambar yang berbeda ya. Silahkan kalian sebutkan dari gambar di bawah ini itu menggunakan teknik apa. Gambar yang pertama menggunakan teknik apa dan gambar yang kedua menggunakan teknik apa. Begitu ya, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekarang silahkan saya kasih waktu untuk menjawab. Sudah ya? Kuis sudah. Dan kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu dengan membahas alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar. Ini ada beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah pensil. Pensil, kalian sudah mengenal pensil ya, sudah tahu bentuknya pensil. Ini juga ada beberapa contoh dari alat dan bahan yang nanti akan kita bahas. Pensil ini ada mulai dari pensil 2B sampai dengan 6B. Kemudian 2H juga sampai dengan 6H. Ini pensil ya. Kemudian ini ada pensil arang yang kedua. Nah, ini juga digunakan untuk membuat sketsa, sama halnya dengan pensil biasa. Kemudian ini ada krayon. Nah, krayon ini adalah salah satu alat untuk digunakan untuk mewarna ya. Ini terbuat dari lilin dan dia teksturnya itu keras dan warnanya adalah terang. Kemudian ini ada tinta bak. Nah, tinta bak ini anak-anak ini berasal dari Cina ya. Jadi cara penggunaannya itu harus dicampur dulu atau dihancurkan dulu. Ini adalah tinta bak. Nah, kemudian yang kedua Selanjutnya ada bidang gambar. Bidang gambar ini adalah bahan atau media yang digunakan untuk menggambar, yaitu bisa menggunakan buku gambar, kertas gambar, atau media datar lainnya ya. Bidang datar lainnya. Kemudian ini ada pensil warna. Nah, saya rasa anak-anak semuanya sudah pernah lihat pensil warna ya. Pensil warna ini bentuknya hampir sama dengan pensil biasa, hanya saja dia berwarna-warna. Nah, kemudian ini ada cat poster. Bisa kalian lihat ya, cat poster bentuknya seperti ini. Biasanya itu menggunakan teknik plakat atau dia di blok. Kemudian ini ada spidol warna. Spidol warna ini gunanya juga untuk mewarna dan warnanya juga semakin terang ya, atau dia tajam. Dan bentuknya seperti ini, ada di samping toh gambarnya. Dan warnanya bermacam-macam juga. Kemudian ini ada lagi, yaitu pastel. Nah, ini pastel ini bentuknya hampir sama dengan krayon, hanya saja warnanya dia lebih lembut atau lebih soft dan dia juga teksturnya lebih lembut. Nah, kemudian ini ada cat minyak. Nah, cat minyak ini campurannya dengan menggunakan minyak, bukan minyak goreng ya, tapi ada pencampurnya sendiri. Kemudian ini ada drawing pen. Drawing pen ini juga bisa digunakan untuk mengeblok atau bisa digunakan dengan teknik blok tadi ya. Kemudian ini ada ekolin. Ekolin ini biasanya digunakan di media kain karena dia bentuknya cair. Nah, tadi sudah cat minyak. Sekarang ini ada cat air. Kalau cat air tadi pencampurannya dengan minyak, cat minyak tadi pencampurannya dengan minyak Bu, dan cat air ini pencampurannya dengan air. Nah, setelah cat air, ini ada kuas. Kuas ini gunanya untuk mengaplikasikan cat tadi ya nak. Bentuknya kuas juga bermacam-macam sesuai dengan media yang akan digunakan. Kemudian ini ada pisau palet. Pisau palet ini gunanya untuk mencampur warna. Nah, kenapa Bu tidak dicampur dengan kuas? Nah, bisa kita bayangkan ya anak-anak, apabila kita mencampur dengan kuas, cat tersebut nanti kuasnya akan rusak tentu saja. Nah, jadi kita bisa pakai pisau palet untuk mencampurnya. Kemudian ini ada palet. Palet itu digunakan untuk mencampur cat. Jadi kita bisa menggunakan palet atau tempat yang digunakan untuk mencampur cat tersebut. Nah, itu tadi alat dan bahan yang bisa digunakan
gunakan. Kemudian medianya yang bisa kita gunakan dari alat-alat tersebut, kita harus sesuaikan dengan bahannya atau alatnya. Jadi kalau kita menggunakan pensil, itu termasuk media kering atau bahan kering. Nah, bahan kering itu contohnya kita bisa menggambar di buku gambar, kertas gambar, dan lain sebagainya ya, yang dia bentuknya dan bisa diwarna dengan bahan-bahan kering. Bahan-bahan kering itu bisa diwarna dengan pensil warna, kemudian krayon, pastel, pensil arang, begitu ya. Kemudian untuk bahan basah itu kita biasanya menggunakan kain kanvas. Kain kanvas itu gunanya untuk melukis itu ya anak-anak. Dan cat yang digunakan atau pewarnaan yang digunakan yaitu menggunakan cat air atau cat minyak. Nah, kenapa kita pakai cat minyak? Biasanya karena selain awet, nah cat minyak itu tahan. Jadi dia nanti warnanya akan tetap bertahan terang. Begitu ya anak-anak. Jadi kalau kita menggunakan media basah, pasti kita bisa saja menggunakan cat poster, tinta bak, kemudian kita juga menggunakan kuas, palet, dan pisau palet. Gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini, kita tadi sudah membahas tentang teknik dari menggambar, kemudian alat atau bahan ya yang digunakan untuk menggambar. Kemudian kita juga sudah membuat kuis. Dan ini anak-anak tugasnya adalah kalian silakan menggambar objek yang ada di bawah ini. Menggambarnya di buku gambar ukuran A3. Nah, menggambarnya sesuai dengan gambar yang saya contohkan ini ya anak-anak. Jadi silakan nanti apabila ada pertanyaan yang kalian merasa kurang paham, silakan tanya di kolom komentar boleh, atau chat secara pribadi di WhatsApp Ibu juga bisa. Begitu ya. Kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat dan anak-anak tetap jaga kesehatan. Kita belajar secara daring di rumah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.